tahun 81 tuh, tahun-tahun dulu. Jadi Bos Endan dengan Rafika Duri dan satu lagi artis siapa waktu itu. Nah terakhir baru kok kayaknya nggak cocok dengan Kak Heri Purwonegoro itu. Jadi kalau saya jadi ditahan nggak mungkin saya ini di dunia anak-anak terus itu. Jadi ini ada sesuatu yang apa ya, yang kejutan yang kemudian menyelamatkan saya. Tapi sudah sempat Udah, iya. Dan makanya saya waktu itu sebetulnya kan saya membantu di ya, namanya kebun kanak-kanak di situ Lembang. Kemudian nggak tahu gimana tiba-tiba diminta untuk ke Taman Ria Remaja. Nah, Taman Ria Remaja itu tempatnya di pulau yang dulu mungkin pernah dipakai Sri Mulat gitu. Di satu pulau yang di sana, pulau yang di Taman Ria itu kan ada danaunya itu juga. Panggil saya adik kan. Nanti ya kalau saya mati, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Itu kata itu saya ingat ya, tanggal 23 September itu. Jadi saya langsung bilang siap Pak. Insya Allah saya akan lakukan. Jadi ya itu terus akhirnya ya sempat saya jadi ini karena salah satu naluri apa ya leadership lah. Kan makanya saya terima jadi Dewan Mahasiswa segala macam itu. Tapi manakala ya seolah Tuhan menunjukkan udahlah kamu kembali ke dunia anak-anak. Jangan bergerak di bidang yang apa kritis politis dan sebagainya. Jadi dari zaman Pak Harto pernah juga saya ditawarin, saya kan pernah jadi ketua Kirap Remaja dengan Mbak Tutut waktu itu. Pak Harto mengatakan, saya tahu mau jadi menteri. Jadi sambil dengan gaya itu, mohon maaf tidak Pak. Kenapa? Jadi saya juga, kami biar izin tetap di dunia anak-anak karena apa ini amanat dari Pak Kasur. Saya apa? Kayaknya di olahraga, main pemuda dan olahraga karena ya ada idenya dengan kirap remaja kan. Terus waktu Pak ini siapa? Suaminya Bu Mega itu Pak Taufik Dimas ya. Itu juga gitu. Ya, masuk BDI ya. Udah gampang nanti bisa langsung menjadi menteri nanti. Tidaklah kami tetap di anak-anak. Lalu terakhir kemarin salah satu kandidat tapi yang manggil bukan presiden ini tapi dari ininya grupnya apa PDIP juga itu maunya datang bahwa ada salah satu kandidat pendidikan gitu datang dan kemudian yang terpilih dari Pak Muhajir ya iya terus nggak jadi gitu tawarin juga jadi kandidat bupati wali kota Tangsel gitu kan. Pokoknya saya enggak deh, saya biar jadi babysitter tukang ngomong anak aja udah karena itu membuat saya juga lebih nyaman, lebih tenang dan lebih bahagia gitu. Jadi walaupun saya remajanya sempat tadi tapi masa kanak-kanaknya dulu saya memang bahagia sekali. Jadi saya dengan ayah ibu tuh ya sebagai kembar tuh kan dia lucu ini jadi mendapat perhatian banyak gitu. Jadi saya bandel umur 4 tahun udah kepala bocor jatuh karena nggak bisa diem sambil jahit sampai sekarang kalau ditutupi pakai poli terus nggak bisa gitu ya karena itu aja saya ingin membalas budi lah supaya anak-anak juga jangan dibilang nakal tapi bandelnya disalurkan jadi suatu prestasi gitu ya. Jadi dua itu masa anak-anak yang bahagia masa anak-anak masa kecil ya masa itu sampai amanat Pak Kasur itu yang menyebabkan pilihan itu betul, tawaran secara politis iya pendidikan banyak gitu betul ya jadi akhirnya yaudah deh ya buktinya apa ya di dunia anak-anak akhirnya pernah ketemu dengan 7 presiden kecuali Bung Karno ya betul jadi ya udah biar di sini aja lah gitu.
Nah, yang itu beli Pak S2, S3 saya baru umur 42 itu baru S3 oke. Terus saya juga ingin jadi profesor kan. Nah ini dari ngajar tahun 81 sampai profesor tahun 21, 40 tahun saya baru profesor itu ya udah gitu. Jadi apa ya dinikmati aja, udah belajar menikmati ini. Sudah. banyak di Jakarta itulah priorisasi dimana kasih tahu mau bisa menerima Iya. konsep itu ya. Iya, Karena kan iya. dulu nggak terima nih, Iya. orang lihat luar kan. Karena setelahnya saya juga apa ya merasa sangat bersyukur alhamdulillah bisa memisahkan diri supaya tidak dibayang-bayangi oleh saudara kembar saya gitu. Oh, berarti periode penempahan kaset itu menerima segala hal gitu. Setelah di Jakarta. Setelah Iya, iya. Penempahan yang 10 tahun itu ketika Iya. apa menjadi pembantu di rumahnya Pak. Iya Pak Surmono. Iya. Itu kan naik turun tuh apa secara grafik tadi. Iya, iya. Kaset di dalam itu kan. Iya, artinya justru itu saya ini justru apa dengan kekembaran saya itu justru waktu itu mengganggu kan pada masa remaja. Jadi begitu saya di Jakarta, saya mau jadi gelandangan, mau jadi buruh pasar, saya jadi pembantu rumah tangga atau apapun juga, ya udah saya nikmati gitu. Jadi nggak ada kamu harus gini, udah biarlah jadi saya gitu. Berarti nggak ada beban. Nggak ada beban. Itu untungnya di situ. Kebebasannya Iya, lebih ya. iya betul. Nggak harus dibebani oleh target-target lah. dari Iya. saudara. Iya. Harus sama. Harus Iya. lebih, Betul, gitu. betul. Oh, Iya. itu yang menyebabkan itu ya. Betul. Apa namanya terus hal apa yang menyebabkan kaset itu sangat berempati, yang paling berempati itu tidak salah. Ya, itu tadi bahwa bisa merasakan, oh dicuekin, dihina, di ini tuh kayak gini rasanya gitu. Gitu. Jadi cuekin, nggak dianggap segala macam itu ya kayak gini gitu. Tapi akhirnya ya saya merasa bahwa supaya orang senang ya jangan begitu terhadap orang. Gitu. Oh, berarti menempatkannya kepada dirinya gitu. Iya. Jadi artinya oh ginilah rasanya. Jadi kalau kamu begitu terhadap orang lain, orang itu akan merasakan seperti yang saya rasakan. Ya enak kan gitu. Jadi akhirnya jadi guru yang sangat apa ya berharga gitu. Kaset itu masih ikut film Tangan-Tangan Mungil kan? Iya. Waktu sama Dina Mariana. Iya Dina Mariana. Itu Kaseto itu ada di perannya Dina Mariana nggak? Ada nggak di situ? Atau Kaseto sendiri itu memerankan diri sendiri? Iya, Itu kan Dina Mariana itu di situ kan dia terombang-ambing secara emosinya ya. Saya Iya, lihat misalnya iya. peran Kaseto tuh tenang kayak gitu tuh. Iya, sebetulnya itu kan cerita dari saya kan, cerita saya sendiri. Saya waktu itu bikin semacam autobiografi singkat aja setelah lulus sebagai mahasiswa, ya. Terus saya ketik sendiri, saya serahkan ke Gramedia Film waktu itu. Saya punya cerita ini, mau nggak bikin film ini? Ternyata disambut hangat mau gitu. Itu Jadi tokoh Dina Mariana dan Kaseto itu tokoh yang sebenarnya satu dipecah dua atau memang tokoh Kaseto itu udah Kaseto? iya, sebenarnya tokoh saya itu saya dengan di dalam film itu namanya Linda, Iya. mahasiswa psikologi, dan itu benar. Jadi Oh, itu berarti dua karakter yang dipecah, yang satu Linda itu, yang satu Kaseto gitu ya? iya, artinya itu pengalaman bahwa ya maaf terus terang yang namanya Linda itu memang pernah jadi pacar saya. Oh, Gitu. Jadi namanya juga betul-betul Linda gitu. Gitu. itu Jadi yang Dina Mariana itu ya? bukan Dina Mariana. Yang satunya lagi itu? Namanya siapa sih yang sebagai mahasiswa? Dina Mariana kan justru klien saya, klien yang sedang saya terapi. Oh, berarti yang jadi pacarnya itu siapa ya? Itu bukan Dina Mariana ya? Bukan. Yang jadi pacarnya itu sekarang ini bentar ya. Iwan Malam ya? Diki. Bukan. Namanya kebetulan saya tahu. Karena
anaknya dia jadi apa? Ini anaknya artis yang di sini juga, yang pemain film dulu. Anaknya Jamal Mirdad yang sama Lydia Kandou. Iya. Aduh, siapa Jadi, sih?